Wih guys, ada breaking news ekonomi yang gila banget nih. Indonesia sama Amerika Serikat baru aja ngeresmiin kesepakatan dagang yang bener-bener monumental. Kita ngomongin soal tarif 0% yang bisa ngubah total peta persaingan industri di Asia Tenggara. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, gini deh. Biar kita semua paham seberapa game-changing deal ini, kita perlu mundur dikit. Selama ini tuh ada semacam tembok raksasa yang ngehalangin produk-produk jagoan kita buat laku di pasar Amerika. Tembok itu namanya tarif. Dan ini dia angkanya, 19%. Coba deh bayangin, hampir 1/5 nilai produk kita itu harus dibayar cuma buat pajak masuk. Ya jelas ini bikin sepatu, baju, sampai kopi buatan Indonesia jadi lebih mahal dan ya gitu deh susah bersaing di sana. Tapi sekarang setelah negosiasi bertahun-tahun yang super alot, angka itu ya bisa dibilang dihancurin. Siap-siap ya, karena perubahan ini adalah inti dari semua yang bakal kita obrolin. Yap, bener banget. 0%. Nggak salah lihat kan? Dari 19% jadi bener-bener 0. Menurut sumber analisis kita, kesepakatan baru ini bakal berlaku penuh mulai tanggal 20 Februari 2026. Dan ini, literally, ngebuka gerbang pasar Amerika lebar-lebar banget buat kita. Nah pertanyaannya sekarang, deal gede tarif 0% ini isinya apa aja sih? Yuk kita lihat. Coba deh lihat daftarnya. Ini bukan barang kaleng-kaleng ya. Kita ngomongin kelapa sawit, tekstil, kopi, sampai komponen elektronik. Ini kan semua jagoan ekspor kita. Sekarang, semua sektor strategis ini dapat karpet merah buat masuk ke pasar Amerika. Pasti ada yang nanya nih, loh terus Amerikanya dapat apa dong? Nah, ini menarik. Sumber analisis ini punya argumen cerdas. Amerika emang dapat tarif 0% juga buat barangnya yang masuk ke sini. Tapi coba pikir deh, karena biaya produksi mereka yang tinggi sama dolar yang kuat, barang-barang Amerika itu dianggap kurang kompetitif harganya di pasar kita. Jadi ujung-ujungnya Indonesia lah yang diprediksi bakal untung jauh lebih gede. Oke, sekarang kita ngomongin yang paling seru, duitnya. Seberapa gede sih cuannya buat Indonesia dari kesepakatan ini? Lihat deh proyeksinya. Ini bukan naik biasa. Ini lonjakan gila. Dari 528 triliun rupiah di tahun 2024, surplus dagang kita sama AS diprediksi bakal nembus lebih dari 800 triliun di 2026. Gila kan? Naik lebih dari 50% cuma dalam 2 tahun. Dampak finansialnya benar-benar masif. Biar kebayang, kita ambil contoh paling gampang, kelapa sawit. Kalian tahu nggak, bahkan sebelum tarifnya 0%, kita tuh udah jadi raja pasar sawit di Amerika. Kita pegang 85% pangsa pasar. Malaysia, pesaing terdekat kita, cuma sekitar 10%. Kebayang dong sekarang gimana jadinya setelah tarifnya hilang? Hitung-hitungan kasarnya nih, cuma dari sawit aja, potensi cuan tambahan kita bisa nyampe 2,6 triliun rupiah tiap tahun. Ingat ya, itu baru dari satu barang doang. Gimana kalau semua sektor digabungin? Oke, kita udah lihat Indonesia untung gede banget. Tapi kan, dalam perdagangan global, kalau ada yang menang, biasanya ada yang kalah kan? Nah, gimana nih nasib negara-negara tetangga kita? Yap, ini pertanyaan penting banget. Dalam perang dagang global, kalau kita menang telak, siapa yang kira-kira jadi korbannya? Atau paling nggak posisinya jadi lebih susah? Lihat perbandingannya, jomplang banget kan? Di sektor baju-bajuan nih, produk kita masuk gratis, tarifnya 0%. Sementara Vietnam sama Cina, mereka masih kena pajak 20-50%. Jelas aja pembeli di Amerika bakal lari ke produk kita. Contoh lain, sepatu. Dulu aja pas kita kena tarif 19%, kita udah jadi pemain nomor 3 loh, dengan ekspor senilai 43 triliun. Sekarang bayangin, pas tarif kita jadi 0, sementara Cina sama Vietnam masih bayar mahal. Wah, ini sih potensi buat jadi nomor 1 gede banget. Nah, ini efek dominonya. Menurut analisis, bakal ada yang namanya migrasi pabrik. Logikanya simple banget. Kalau kamu punya perusahaan besar, kamu pasti milih negara yang pajaknya paling murah kan? Ya udah, pabrik-pabrik yang sekarang ada di China sama Vietnam, kemungkinan besar bakal pindah ke Indonesia buat manfaatin tarif 0% kita. Tapi guys, ini tuh bukan cuma soal duit dan duit. Ada dampak yang jauh lebih penting dari sekedar triliunan rupiah. Yap, analisis ini benar-benar nekenin kalau keuntungan terbesarnya bukanlah triliunan rupiah yang masuk ke kas negara. Ada tujuan lain, yang lebih besar, yang lebih strategis di balik semua ini. Dan jawabannya ada di sini. Coba lihat deh, sektor-sektor yang paling diuntungkan dari deal ini, kayak sepatu, tekstil, itu adalah sektor yang nyerap paling banyak tenaga kerja. Ini bukan kebetulan,
Ini by design. Jadi, alurnya tuh gini. Tarif jadi 0% kan? Otomatis, barang kita jadi murah banget dan laku keras di pasar AS. Permintaan ekspor meledak. Nah, buat ngejar permintaan itu, mau nggak mau harus buka pabrik baru, nambah kapasitas, dan ujung-ujungnya, jutaan lapangan kerja baru buat kita semua. Jadi, ini dia rangkuman pamungkasnya. Menurut sumber ini, cuan gede dari ekspor itu penting, tapi itu cuma alat. Tujuan akhirnya adalah penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kita udah bedah tuntas nih. Sekarang gue pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian, dari semua sektor tadi, mana nih yang bakal paling meledak gara-gara deal ini? Tekstil, sepatu, atau mungkin sawit? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya.